وحدانية الله يبلغ الصلاة ثم إلى الرحمن ووالديكم خاصة وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين أجمعين عامة خصوصا من عمر هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسره بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أما بعد Masyarul hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari yang ke-7 dan malam hari ini kita masuk di malam yang ke-8 dari bulan Rajab, beriring harapan berdoa seperti doa yang sering disampaikan, dimunajatkan, dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap beliau memasuki bulan Rajab. Dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita rezeki yang barokah, anak-anak kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan kita dan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita mudah-mudahan dibarengi dengan keberkahan nyambung pada bulan Sya'ban
dan mudah-mudahan Allah hantarkan kita semuanya masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita semua orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Ad-Da'watul Tammah wa Tadhkiratul 'Ammah. Pada pengajian yang lalu kita telah membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yab'atsu li hadhihi ummati man yujaddidu laha dinaha ala ra'si kulli mi'ati sana. Hadis yang kita baca pada bab yang ada di dalam kitab Da'watul Tammah adalah Inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhihi ummah, mengutus untuk umat ini. Umat yang dimaksud adalah ummatul ijabah, umat yang dimaksud adalah ummatul marhumah, umat yang banyak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diutus? Man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbarui bagi umat ini akan agamanya, ala ra'si kulli mi'ati sanah, setiap 100 tahun sekali. Qala ulama rahmatullah alaihim, berkata para ulama rahmatullah alaihim, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua, para ulama-ulama kita. Maka ala ra'sil mi'atil ula, maka adalah 100 tahun yang pertama, kata para ulama, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-khalifatus shalih, seorang khalifah yang saleh, Umar ibnu Abdul Aziz al-Umawi al-Qurashi rahimahullah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz al-Umawi al-Qurashi rahimahullah. Awal dari khutbah, akhir khutbah yang kita dengar di setiap kita melakukan sholat Jumat, ya, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Khatib di setiap mengakhiri khutbah Jumat, khutbah yang kedua, ini khutbah terakhir sebelum qomat. Ini adalah diawali oleh beliau ini, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, di mana sebelum-sebelumnya ada doktrin, ada perintah dari penguasa pada waktu itu dan sebelumnya, ketika mengakhiri khutbah harus melaknat Sayyidina Ali dan keluarganya. Jadi melaknat Sayyidina Ali dan keluarganya itu sudah ada sejak dulu. Watari yu'in nafsah, sejarah itu suatu saat akan menampakkan dirinya kembali. Maka jangan heran, ya, kalau model laknat sampai sekarang muncul itu tidak heran, karena sejak dulu sudah ada seperti ini. Ya, belum lama di Malang Selatan, ya, di Malang Selatan, ya, ada satu pesantren. Bapaknya ini saya tahu, saya kenal, baik sekali. Muhibbinya sama abah ini luar biasa. Namanya Kiai Darwis. Kiai Darwis ini Masya Allah, sama Habib Ali, sama abah di mana, dekat sekali.
dekat sekali. Muhammad kemarin dia undang salah seorang kiai yang dia itu anti Habari, bahkan nyerang kepada para Habari dengan judul Khol Wali Songo. Judul judulnya Khol Wali Songo. Nah kalau Khol Wali Songo berarti yang dikholi berapa? 9 orang nih, 9 orang Wali Songo yang dikholi. Pertanyaannya, apakah meninggalnya Sunan Ampel itu bulannya sama dengan Sunan Giri? Apakah meninggalnya Sunan Giri sama bulannya dengan Sunan Derajat? Apakah meninggalnya Sunan Derajat sama bulannya dengan Sunan Muria? Apakah meninggalnya Sunan Muria sama bulannya dengan Sunan Kudus? Apakah meninggalnya Sunan Kudus sama halnya dengan bulannya Sunan Gunung Jati dan 9 wali itu? Tentu tidak sama. Nah kalau Wali Songo itu berarti artinya itu semua meninggalnya itu dalam bulan yang sama. Ini artinya apa? Umat ini dibaharui. Jadi kalau kabeh itu baharui, mesti ya mantu-mantu dong, duduk-duduk ya. Wayang lucu lagi, ya. Besok Wali Songo hari ini kira bantengan besar-besaran. Subhanallah. Ini wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk antara sesuatu yang hak dan yang batil. Wataktumul haq, dan kau menyembunyikan sesuatu yang benar. Wa antum ta'lamun, dan kalian semua itu tahu, sebetulnya tahu. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang akhir-akhir ini muncul lagi, itu sejak dahulu sudah ada. Zaman sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu kalau sudah mau sholat Jumat habis khutbah, itu isinya adalah melaknat Sayyidina Ali dan keluarganya. Subhanallah. Ya. Nabi Daud kalau tidak salah suatu hari lewat di depan beliau seekor babi jelas najisnya ini najis apa? Najis yang berat. Sama Nabi Daud ketika lewat saking gelik mungkin seliwar atau apa dilaknat. Turun teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau laknat itu babi, karena ini adalah salah satu di antara makhluknya Allah. Coba ya, ngelaknat babi itu saja ditegur, apalagi ini yang dilaknat adalah satu keluarga Nabi, mantu Nabi, sepupu Nabi, orang yang dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun baruha. Dan ini berterusan sampai di mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada waktu itu, dan kemudian diganti. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi ajallu 'ala akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baru komat. Ya. Maka di sini setiap khatib-khatib yang membaca Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan sampai sekarang berapa juta khatib, berapa kali Jumat ya. Imam Umar bin Abdul Aziz yang mengawali ini, yang berubah dari melaknat Sayyidina Ali dan keluarga besarnya, maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz orang yang pertama kali mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh generasi-generasi saat ini, maka orang yang mengawali perbuatan yang baik itu pasti akan mendapatkan pertama kali pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna bil Islam sunnatan hasanatan
Barang siapa yang mengawali di dalam agama Islam sunnatan hasanatan, kebiasaan yang baik, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, maka orang ini mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai', tidak dikurangi daripada pahala orang yang mengerjakan setelahnya itu. Misalnya dalam satu kampung, ya, dalam satu kampung, dulu di kampung ini tidak ada tahlilan, maka diawali oleh seseorang mengadakan tahlilan, ya, sampai tahlilan ini turun temurun sampai anak, cucu, dan yang mengawali sudah meninggal duluan. Dilanjutkan dengan generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Selama ada tahlilan di kampung itu, bahwa maka orang yang pertama mengawalinya dapat pahala. Ya, dulu di kampung ini tidak ada sholawatan, tidak ada khataman Quran, tapi diawali oleh seseorang, maka orang yang mengawali ini walaupun dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala selama khataman Quran itu masih terus jalan. Ya. Nah, begitu sebaliknya, dulu di kampung ini tidak ada bandengan. Ya, subhanallah, karena yang penguasanya ini mak banteng. Maka kemudian di kampung ini dimunculkan, diawali majelis bandengan. Ya, maka walaupun yang mengawali sudah mati, bukan bapak, bandengan mati, ya, kalau perlu tumpes, ya. Maka setiap kali ada bandengan ini dapat pensiun. Pensiun apa? Pensiun dosa, ya. Oleh pensiun dosa, kalau pensiun pahala enak, kalau pensiun dosa ini naudzubillah ini maka hendaklah kita berusaha untuk mengawali dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, supaya apa? Supaya generasi berikutnya ini kalau terus melanjutkan kebiasaan yang baik yang kita awali, maka kita orang yang pertama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berkelanjutan ila yaumil qiyamah. Ya, ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berapa khutbah Jumat setiap Jumat, berapa masjid di seluruh dunia. Nah, berapa masjid di seluruh dunia setiap Jumat, berapa pahalanya beliau. Masya Allah, ini luar biasa. Ini Umar bin Abdul Aziz Mujaddid Qarnul Awwal, pembaharu Islam di 100 tahun pertama. Wa ala rasil mi'ah as-saniyah, dan 100 tahun yang kedua, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Muttalibi rahimahullah adalah Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Al-Muttalibi, karena beliau keturunan dari Sayyidina Abdul Muttalib, dan satu-satunya 4 imam mazhab yang merupakan keturunan daripada Abdul Muttalib atau Al-Muttalibi itu cuma Imam Syafi'i. Yang lainnya tidak. Imam Abu Hanifah bukan dari Al-Quraisy, bukan dari bangsa Quraisy. Imam Malik bukan dari bangsa Quraisy. Imam Ahmad bin Hanbal bukan dari bangsa Quraisy. Hanya Imam Syafi'i satu-satunya yang dari bangsa Quraisy. Makanya Rasulullah SAW ketika bersabda, "Alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilman." Alimu Quraisy, orang alim dari keturunan bangsa Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilman, yang ilmunya ini meliputi bumi dan seluruhnya.
Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini satu-satunya orang alim yang ilmunya meliputi seluruh permukaan bumi dan dari bangsa Quraisy. Ya, dari bangsa Quraisy. Ini Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i ini luar biasa. Imam Syafi'i ini hafal Quran di usia 7 tahun dan hafal kitab Muwatta di usia 9 tahun. Umur 15 tahun sudah diizinkan untuk fatwa jadi mufti. Umur 15 tahun ya. Anak sekarang umur 15 tahun si mama-mama ya. Si gembeng, si ngalem. Ini umur 15 tahun sudah jadi mufti ya. Yang menentukan hukum, gurunya masih hidup sudah diizinkan untuk fatwa di usia 15 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah wa ala rasil mi'ati salisah, dan berikutnya tahun yang ketiga dari 300 tahun adalah Al-Imam Ibnu Suraih Asy-Syafi'i Al-Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Berbeda pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa 300 tahun berikutnya adalah Imam Ibnu Suraih Asy-Syafi'i atau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa ala rasil mi'atir rabi'ah, ini yang merintis faham Asy'ari yang kita ikuti di dalam kita berakidah. Jadi akidah kita ini mengikuti pahamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa ala rasil mi'atir rabi'ah al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani al-Maliki Al-Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini Asy-Syafi'i. 400 tahun atau tahun yang keempat dari 100 tahun itu adalah Imam Abu Bakar Al-Baqillani atau Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini Asy-Syafi'i. Wa ala rasil mi'atil khamisah al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, dan abad yang kelima 500 tahun mujaddidnya, pembaharu Islamnya adalah Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali ini salah satu di antara ulama yang menjadi kebanggaan daripada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah Al-Habib Abu Bakar menceritakan keberadaan daripada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, tentu kita dengar daripada Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syahabuddin rahimahullah rahmatal abrar, ketika Habib Abu Bakar ini menerangkan keistimewaan Imam Ghazali, yaitu ketika dikatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israil, ulama-ulama umatku ini seperti nabi-nabinya Bani Israil. Maka Nabi Musa itu tidak terima. Apa benar ulama umat Nabi Muhammad ini seperti nabi-nabinya Bani Israil? Kalau benar, coba panggil satu ulama saja, contoh, ambil satu saja dari ulama Nabi Muhammad ini. Dipanggillah Imam Ghazali. Imam Ghazali ditanya, "Masmuk, siapa namamu?" Imam Ghazali jawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa ketawa.
Rahimahullah waktu itu Nabi Musa ketawa. Ini ngaku-ngaku ulama-nya Nabi Muhammad seperti nabinya Bani Israil. Oh, baru ditanya nama saja sudah boleh. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Mestinya kamu kalau ditanya nama, coba Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, saya cuma niru kamu saja wahai Nabi Musa. Sebenarnya kenapa saya? Ketika engkau ditanya oleh Allah, ini yang bertanya Gusti Allah, langsung Allah Ta'ala sendiri yang tanya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Apa jawab Nabi Musa? Qala hiya 'asaya, ini adalah tongkatku. Atawakkalu biha, aku buat untuk bersandar. Kalau berjalan, ya, bersandar kepada tongkat. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku buat untuk giring kambing-kambingku. Wa idza fiha ma'arib ukhra, dan saya dengan tongkat ini mempunyai banyak kebutuhan-kebutuhan. Aku buat untuk kebutuhanku yang lain. Nabi Musa ditanya Gusti Allah, cek ini jawabannya sampai. Cek panjang ini jawaban sampai mestinya sudah jawab. Iya, soalnya ini tongkatku cukup. Kenapa kamu jawab tongkatku buat aku bersandar, buat diri kambing, buat untuk urusan-urusan yang lain? Padahal itu yang tanya Allah. Makanya saya nggak salah kan kalau sampai tanya saya siapa namamu, saya jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Paham ya? Ya. Nah kamu sendiri berdiri dengan sama Gusti Allah. Nah saya ini jawab ini sesuai dengan jawabanku ketika kamu ditanya oleh Allah. Kata Nabi Musa, iya betul. Ya, umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Ya. Makanya Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku salah satu di antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini Imam Ghazali Mujaddid Qarnul Khamis sebagai mujaddid di abad yang kelima. Wa waqa'a al-khilafu fil mujaddid ala ra'sil mi'atis sadisah, dan terjadi perbedaan pendapat di dalam menentukan pembaharu Islam mujaddid di abad yang ke-6, 7, 8, 9, 10 allati bitamamiha yadibul alf min hayni hijranihi sallallahu alaihi wasallam, sampai sempurna 1000 sejak hijrahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biha waqa'a ibtida'ut tarikh fi khilafati Amiril Mukminin Umar bin Khattab, dan dengannya terjadi awal sejarah daripada khilafahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Khilafahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini biisyarati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar musuhan sama Sayyidina Ali, Sayyidina Ali musuhan sama Sayyidina Umar? Ya, bahkan Sayyidina Ali itu mengatakan saking hormatnya Sayyidina Umar, idza ra'aitu rajulan yufaddiluni 'ala syaykhaini la ahuddannahu haddan firyan. Kata Sayyidina Ali, dari cintanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kalau aku melihat orang yang lebih memuliakan aku, mengutamakan aku daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, aku akan cambuk orang itu dengan cambuknya seorang pembohong. Itu Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali pernah suatu hari berjalan ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diam, Sayyidina Ali diam.
Maka kemudian Sayyidina Umar menghadap kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya ketemu Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali diam, ya, nggak baca salam kepada aku. Dipanggil Sayyidina Ali sama Rasulullah SAW, ya Ali, kenapa kau ketemu Sayyidina Umar kau diam? Jawab Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya kepingin Sayyidina Umar ini menjadi orang yang terbaik daripada saya, orang yang paling baik daripada saya. Memangnya kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan khairukum man bada'a bis-salam. Sebaik-baik kalian itu orang yang mengawali baca salam. Saya kepingin Sayyidina Umar menjadi orang yang terbaik. Saya kepingin beliau yang baca salam kepada aku. Masya Allah. Ini mereka para sahabat Rasulullah SAW satu dengan yang lainnya saling memuliakan, ya, saling memuliakan. Khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah biisyarati amiril mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena isyaratnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu wa arda. Dan inilah maka hanya hembusan-hembusan yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu tidak senang Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tidak senang dengan Sayyidina Ali, dan seterusnya. Nah, kita tidak boleh termakan dengan ucapan-ucapan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Mereka, para sahabat-sahabat Nabi itu saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat ini. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah atas isyarat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diisyarat. Ya, kalau sudah isyaratnya kepada beliau, tentu dukungannya yang luar biasa. Ya, tentu dukungannya luar biasa. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waqa'a ikhtilafun fil mujaddid 'ala ra'si al-mi'ati as-salisah. Begitu juga terjadi perbedaan pendapat siapa mujaddid abad ketiga wal mi'at ar-rabi'ah dan abad yang keempat. Kama asyarna ila ba'di dzalik wa dzakara al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dan berpendapat Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah fi kalamin lahu ala ma'na hadzal khabar al-warid, di dalam pendapat beliau tentang arti daripada hadis ini. Biman yujaddidu li hadhihi al-ummah dinaha ala ra'si kulli mi'atin sanah, atas para pembaharu Islam dari umat ini ketika diutusnya oleh Allah di setiap 100 tahun. Annahu muhtamilun an yakuna al-mujaddidun ala ra'si kulli mi'atin sanah jama'atun minal ulama'il a'immah. Imam Suyuti mengatakan bahwa yang diutus itu bukan cuma satu, tapi semua ulama-ulama jadi pembaharu atas agama ini. Bisa satu, bisa dua, bisa lebih. Ya, yahsulu bimakmuhim at-tajdid bid-dini, di mana para ulama itu ketika berkumpul menjadi satu untuk membuat pembaharuan di dalam Islam ini, adalah mereka dianggap sebagai satu kelompok. Ya. Wa hadzal ladzi damahu muhtamilun min haitsul lafzi wal ma'na, dan yang disebutkan ini adalah perbedaan yang mengandung akan lafaz dan makna. Jadi lafaz dan maknanya itu adalah mengantarkan tujuannya sebagai para mujaddid, para pembaharu Islam.
الصالح من قد عينوه وعرفوه لتجديد القرون الأول سوى واحد على احتمال فيه أو مع الاختلاف فصار ما ذكره الحافظ السيوطي مما يتوقف عليه. Ya karena hadisnya tidak menyebutkan siapa-siapanya, maka di sini setiap ulama-ulama yang menjadikan pembaharuan di dalam Islam ini artinya apa? Pada waktu itu zaman sudah mulai berubah, terjadilah pembenahan dikembalikan lagi kepada ajaran-ajaran salaf mereka, dan umumnya para ulama itulah yang dikatakan sebagai para pembaharu Islam. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, sekian puluh tahun berjalan, di setiap khutbah terakhir melaknat Sayyidina Ali dan keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk merubah itu semua dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-ahdu bil wuquf ala ma dzakarahu walladhi yadhharu wa yaqa'u fil khatir anna hadha hasiluhu wallahu huwal alimul khabir. Wa yaqulu hadha tajdid min khawasi hadhihi ummah al-muhammadiyah. Dan tajdid ini, pembaharuan ini hanya khusus terjadi kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqauli nabiyyi hadza nabiyya ba'dahu wala rasul, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Karena tidak ada nabi lagi, maka yang ada adalah para pewaris Rasulullah SAW. Mereka adalah para ulama. Ya, begitu agama mulai lesu, muncullah para ulama-ulama kita. Sampai detik ini, ya, sebagai tanda-tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sekian tahun yang lalu muncul Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau sudah dakwah, apalagi di Indonesia, masya Allah. Beliau meninggal dunia, muncul Habib Umar. Ya, ini Habib Umar kalau sudah dakwahnya kemana-mana. Ya, dakwahnya itu kemana-mana. Dan saya melihat bagaimana istiqomahnya Habib Umar. Habis ngajar, taklim, yang ngaji juga banyak pagi-pagi, wirid. Kalau baca betul latif itu sambil orang diajak salaman semua. Ada berapa ratus orang, bisa juga 1000, semuanya diajak salaman. Ya, semua diajak salaman. Ya. Dan ketika dia salaman itu biasa, artinya ya tidak duduk, ya tidak merasa capek, dilahirkan orang. Ya. Sudah begitu taklim, ngajar. Sudah ngajar sampai jam berapa ngajar? Sampai waktu duha. Ya. Habis itu, habis ngajar, waktu duha, beliau sholat duha 12 rakaat dan sambil baca Quran. Padahal sudah capek semalam, dia mulai ngajar. Habis itu selesai ngajar, kalau kita akan ngopi, ya, kalau kita ngopi boleh apa? Ya, undi-undi. Kalau kita ya undi-undi. Kalau tidak undi-undi, kalau begitu ya. Jadi habis ngajar itu masih duha 12 rakaat, dan duhanya itu bawa Quran. Jadi orang kalau ada waktu terburu-buru, yakin kan? Sabar, ditinggal, ini masih ngaji Quran. Berapa lama ngaji Quran? Sambil sholat, subhanallah, ya, sambil sholat, masih lama ngaji, sambil sholat, ya. Kita duha paling banter 4 rakaat. Iku ayat kuliah, ya. Kuliah sama guru ini dan diputar, subhanallah, ya. Loh ya, ayat min ayatillah, salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ini kelas dunia ya, di Indonesia ini masya Allah. Ya, di Indonesia dulu muncul Zainuddin MZ, ya, MZ pidatonya bukan cuma orang Islam yang senang, sampai orang di luar Islam senang berubah pidato ini. Ya. Di toko-toko dulu masih
rame-ramenya Zainuddin MZ ini ya, itu di toko-toko orang Cina berada pidatonya Zainuddin MZ ya. Sudah meninggal beliau, muncul Ustaz Abdul Somad ya. Abdul Somad ya, mudah-mudahan banyak umur kalau meninggal beliau ya. Ustaz Abdul Somad muncul, yang lain-lainnya. Sekarang muncul pendatang baru di Eri Blitar, Gus Idam. Ya, Masya Allah, yang hadir pengajiannya puluhan ribu. Sampai orang Hindu ikut ngaji, orang Kristen ikut ngaji, gaya jilbab. Agamanya apa? Kristen, dari juga jilbaban. Subhanallah, ini apa? Ini adalah merupakan bukti daripada yang namanya dakwahnya Rasulullah SAW tidak akan pernah putus. Ya, tidak akan pernah putus. Ya. Kenapa? Karena masih ada para pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mujaddid para pembaharu. Ya, di Malang dulu ada Habib Ali terus. Ya, setelah Habib Ali, Masya Allah ada Ustaz Soleh. Sayang beliau sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu seterusnya, tidak akan pernah putus yang namanya dakwah ini. Kenapa? Karena untuk menyambung akan estafet perjuangan dan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Habib Taufik, ya begitu masih banyak. Ada Habib Rizik, ya kan? Ada Habib Rizik, Masya Allah. Ya, mereka para penyambung daripada estafet perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan ulama-ulama kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, terutama guru mulia kita soleh, mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa melangsungkan akan dakwah estafet perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hebat lagi Habib Soleh ini, walaupun beliau sakit, diundang tahlilan itu datang. Masya Allah ya, hujan-hujan pun beliau datang. Nah, saya masih ingat dulu ketika saya ketemu dengan abahnya, dengan Habib Abdullah bin Soleh bulan Rabiul. Sebelum Habib Soleh pulang dari Mekah, dia mengatakan, ya Hasan, anak punya ponakan sebentar lagi datang. Dia menguasai fikih 4 mazhab. Ya, fakih. Ya, Masya Allah. Sayang beliau diberikan ujian sakit oleh Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, disempurnakan kesehatannya oleh Allah, dan kita semua tetap diberikan sehat walafiat, istiqomah kita ibadah kepada Allah, dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin ya rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna والواجبات والجائزات والمستجابات
يوم الفرح ربنا اجعلنا من علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا لنا ورب لنا في ديننا واجعلنا لكل سودك رب وفعنا وفعهم لما رب قولا وفعلك ربا وارزقنا حلالا دائما واخنا رجيا امما نوضع بخير وانفعنا ربنا وسيدنا كل شهور واخر برضا منك العيون صل عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المكون واغفر وارزقنا اقرب من سلم وصلاه الله نفس مصطفى من الى الحق دعانا وهوى بكتاب فيه لله الشفاء وعلى آله كرام شرفاء وعلى صحب الأصحاب الهدى اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف الأمر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.